Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 3 halaman 138 ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ini atau langsung tap di channel. Nah, setelah itu di dalam channel cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke, kita akan bahas sekarang pembelajaran 3. Minggu pagi Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi ini telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Perhatikan iklan yang dilihat Edo di koran. Bonus sikat gigi mini untuk gigi sensitif, Gigi Den membersihkan karang gigi ya, mengurangi ngilu dalam 30 detik untuk semua umur, mohon tidak memakai bekas kemasan untuk alasan apapun ya, gitu ya. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan isi iklan tersebut, uraikan dalam kolom berikut. Isi iklan di atas adalah iklan pasta gigi merek Gigi Den ya, merek Gigi Den ya. Iklan cukup menarik. Iklan di bahasa di iklan kita analisa ya, dari segi bahasa yang digunakan bagus ya, bahasa yang digunakan menarik dan persuasif ya. Persuasif artinya membujuk ya. Ada keunggulan yaitu bonus sikat gigi, terus sikat giginya sendiri ada keterangan membersihkan karang gigi dan lain-lain. Keunggulan diberikan dengan jelas ya, keunggulan produk diberikan dengan jelas, diberikan dengan jelas ya. Bahasa menarik, persuasif, tambah lagi ya, bahasa yang digunakan menarik dan persuasif serta singkat padat ya, serta singkat dan padat, singkat padat. Oke. Keunggulan produk diberikan dengan jelas, ilustrasi gambar baik, gambar bagus ya, ilustrasi gambarnya bagus, dan ada tambahan, ada hadiah ya, memberikan bonus. Bonus ini semakin mendorong orang untuk beli, yang semakin mendorong orang untuk membeli. Edo selesai melihat koran, kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya yang kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya ia pelajari di sekolah. Ayo simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya, berdasarkan isi ya, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal, misalnya duka cita. Berikut ini adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Segenap keluarga besar mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dedeh Darendeh Dedeh Darendeh Soimah. Wih, Soimah. Waduh, ini bagaimana? Gambarnya juga mirip Soimah. Wah, pelanggaran ini. Ya, Dedeh Darendeh Soimawati. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2017 di Jakarta. Aku berdoa memohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadahnya di sisimu, amin. Jadi biasanya kita lihat iklan duka cita seperti ini ya, sebagai penghormatan bagi yang meninggal maupun keluarganya. Iklan niaga, yang pertama iklan pengumuman, yang kedua iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang. Berikut ini adalah contoh iklan penawaran. BB, makanan siap saji kapanpun dimanapun selalu. Burger besar, pesan antar, hubungi. Oh, ini kalau nggak salah tempat saya ambil di internet ya. Ya, hubungi, nikmati burger super. Ya, hanya 30.000. Nah, seperti ini ya. Burger besar. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang ketiga iklan layanan masyarakat ya. Yang pertama tadi pengumuman, yang kedua niaga, yang ketiga adalah layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum dan lain-lain. Dan yang sekarang sedang banyak kita lihat adalah ajakan untuk protokol kesehatan 3M ya, ajakan untuk melakukan prokes ya, ajakan untuk melakukan protokol kesehatan ya, untuk menghadapi COVID-19. Ini sering kita lihat ya. Nah, berikut ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Percayalah, hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Dan diberi ilustrasi alam yang begitu indah. Amatilah iklan yang terdapat pada sebuah majalah berikut. Marilah kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan. Ya, ini salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Jenis iklan apakah? Pada gambar di atas, apa informasi penting pada iklan tersebut, tuliskan pada kolom berikut. Ini adalah iklan layanan masyarakat ya, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Masyarakat ya. Jenis iklan apa? Di atas, gambar di atas iklan layanan masyarakat. Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Ya, informasi pentingnya adalah ajakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya, ajakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku yang saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Ya, ayo berdiskusi. Identifikasilah peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Ya. Di sini untuk yang jawaban nomor 1. Peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat, misalnya tawuran antar warga, ya, kemudian
mengganggu orang lain yang sedang beribadah, mengganggu warga yang sedang beribadah. Nah, ini tidak boleh ya. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dua, yang terjadi pada peristiwa-peristiwa tersebut, misalnya tawuran antar warga, ya, akan ada perpecahan, ya, antar warga, ya, dalam jangka panjang, ya, karena biasanya yang kalah akan mendendam, ya, perpecahan jangka panjang karena akan timbul dendam, ya, sehingga kita tidak bisa hidup dengan aman dan nyaman, sehingga kita tidak bisa hidup dengan aman dan nyaman, ya, karena selalu ada rasa takut tuh, ya, karena ada dendam seperti itu. Sewaktu-waktu kan bisa pecah perang lagi atau pertengkaran lagi. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Buatlah laporan hasil diskusi, presentasikan, ya. Ini contohnya, ya. Jadi efeknya bukan waktu peristiwa-peristiwa atau pertengkaran itu aja, jangka panjangnya ini juga akan buruk. Nah, ayo membaca. Persatuan dan kesatuan seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Ya, beberapa sebab dan akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Terjadi pertengkaran dalam keluarga. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar, tidak rukun, persatuan dan kesatuan tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan, ya, tidak mau mengalah satu sama lain, ya. Itu akibatnya terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kemudian kurangnya kerukunan dalam keluarga. Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah kurangnya keakraban dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Keakraban biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Selain itu, pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, sombong, tidak mau peduli dengan sesama teman. Nah, rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri, over proud, ya, yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman kelas. Rasa sombong membuat hubungan dengan teman menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan lingkungan sekolah. Membeda-bedakan teman. Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, seorang peserta didik dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, suku, maupun ras. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji, ya, justru bertentangan dengan Pancasila, ya. Mengolok-olok teman atau membuli teman, gitu, ya. Mengolok-olok teman, mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Terjadi tawuran.
Tawuran biasanya berawal dari olok-olok teman. Akibat dari olok-olok tersebut berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut serta merasa terluka. Tawuran dapat terjadi antar sekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Di lingkungan masyarakat tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang. Ya. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Ya. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Di lingkungan negara, ya, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, kehidupan sosial atau bermasyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya harus ada saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antara warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa dan toleransi mustahil dapat dipertahankan. Perpecahan bangsa. Karena setiap individu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak memperdulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Secara individu pasti memiliki kepentingan sendiri, akan tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kita juga harus memperdulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak memperdulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat tidak mau bersatu. Rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudah masuk ke tanah air. Serangan dari luar dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Kamu telah mengetahui tentang sebab akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melatih pemahaman kamu, lakukan latihan berikut. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Ya, makna persatuan adalah bangsa Indonesia dianugerahi dengan begitu banyak keragaman. Bangsa Indonesia dianugerahi ya dengan begitu besar keragaman, banyak keragaman. Jadi keragaman ini jangan dijadikan alasan untuk perpecahan, tapi justru keberagaman ini adalah merupakan perekat dalam persatuan dan kesatuan. Jadi keberagaman ini adalah anugerah buat bangsa kita, ya kan? Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan ras, suku bangsa memiliki konteks persatuan bangsa, dianugerahi dengan banyak keragaman, baik suku, ras, ya, dengan banyak keragaman ya, baik suku, ya, ras, ya, suku, ras atau agama dan agama, ya, suku, ras, agama, bahasa, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Keragaman ini bukan menjadi alasan untuk perpecahan. Keragaman ini bukan alasan untuk perpecahan, namun justru menjadi perekat dalam persatuan, ya, dan kesatuan. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Ya, akibat yang akan timbul adalah tidak terjalinnya kerukunan, ya, sering terjadi perselisihan, ya, ya. Kita juga bisa lihat di sini, ya, sebagai inspirasi. Pertengkaran, kurang kerukunan, kurang keakraban, ya,
ya, kurang keakraban, kurangnya keakraban, kurangnya keakraban, ya. Oke, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, yang akan muncul ya adalah perpecahan, mungkin sampai tawuran tadi ya, ya jadi tawuran, sombong, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman ya. Oke, ini akan terjadi. Ini sampai mana tadi? Akibat yang timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, maka akan terjadi pertengkaran, akan terjadi apa ya, kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang tidak kan pilih-pilih ya, akan terjadi kelompok-kelompok, akan terbentuk kelompok-kelompok atau geng-geng di sekolah ya, akan terbentuk ya kelompok-kelompok ya, kelompok atau geng-geng ya yang saling bermusuhan di sekolah, yang saling ya bermusuhan di sekolah ya. Jadi ya, kita tidak merasa nyaman, kita akan kehilangan kenyamanan dalam belajar, kenyamanan dalam belajar ya, dalam belajar ya tidak didapatkan, bahkan bisa terjadi tawuran ya, bahkan bisa terjadi tawuran, terjadi ya, ini dampak-dampak ya, terjadi tawuran ya. Oke, kita akan lanjutkan. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat ya. Ya, tidak ada pedulian kepentingan golongan, akan ini masyarakat itu bisa tawuran juga ya, bukan hanya ya. Jadi yang intinya kenyamanan hidup dalam masyarakat, ketentraman, keamanan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat susah didapatkan ya, tidak didapatkan karena kita selalu was-was ya, karena hidup kita selalu was-was ya, selalu was-was. Nah ini membuat kita itu tidak nyaman itu karena selalu was-was ya. Kita was-was karena tidak ini sering terjadi tawuran misalnya, akan sering terjadi tawuran antar warga. Ini kan tidak nyaman ya, saling menyakiti antar warga. Oke, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dalam lingkup negara ya. Nah, kalau dalam lingkup negara ini akan terjadi perpecahan ya, terjadi perpecahan dalam masyarakat, terjadi perpecahan dalam lingkup yang lebih luas, dalam lingkup yang lebih luas ya. Mungkin juga ada kelompok-kelompok yang ingin keluar dari NKRI malah ya, timbul kelompok masyarakat yang
ingin lepas dari NKRI. Dan pernah kejadian, ya dulu Timur Timur itu bagian dari wilayah Indonesia, tapi karena tidak adanya kerukunan, adanya banyak konflik, akhirnya terlepas dari NKRI. Ya, ya ini mungkin tidur, dan keamanan negara akan melemah. Keamanan negara akan melemah, sehingga ya negara mudah diserang bangsa lain, negara mudah diserang ya negara lain. Ya, menyerang belum tentu militer, bisa secara ideologi, bisa menyerang secara ekonomi. Ya karena kita sendiri keamanan kerukunannya kurang. Ya. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sebenarnya. Nah, bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, papan, ini kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer ya. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan di bidang ekonomi terdiri atas produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Kemudian distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dari jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah maupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi yaitu untuk memperoleh kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi di dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikirmu, buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Mind map dapat dibuat pada kertas manila, asturo ataupun kertas. Nah, kita baca lagi. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan, semua kebutuhan ya. Kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan juga akan semakin meningkat.
Diperlukan kondisi ketahanan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya saling menjunjung rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang mencoba kamu telah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilanmu, buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang telah kamu pelajari tersebut. Mind map dapat dibuat pada kertas manila, asturo maupun kertas karton. Kamu bebas berkreasi menggunakan spidol warna-warni dan membuat bentuk mind map sesuai dengan keinginan. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah mind map. Kegiatan ekonomi adalah ada distribusi, menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen, ya, memperlancar arus penyaluran jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, memperlancar arus penyaluran barang. Ya, ini ada produksi itu bisa barang atau jasa. Barang penjelasan adalah menyediakan kebutuhan, alat pemuas kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Kalau jasa menyediakan kebutuhan masyarakat, alat pemuas kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Kalau konsumsi, ya, barang kebutuhan terpenuhi, kelangsungan hidup terjaga. Ya. Oke, kebutuhan hidup terpenuhi, kelangsungan hidup terjaga juga. Jadi ini adalah contoh mind mapping, ya, yang bisa dibuat dengan topik kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi taruh di tengah, ya. Pada intinya, ya, jalur pertama yang kita buat adalah ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Ayo berdiskusi. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan tingginya kegiatan ekonomi semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Apabila ini dijawab di sini, ya, apa yang terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Nomor 1, anggap saja. Ya, apabila kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka, ya, kesejahteraan akan menurun. Kesejahteraan akan menurun karena semakin sedikit barang atau jasa yang dibuat, ya, sedikit barang dan jasa yang diproduksi, sehingga yang didistribusikan juga tidak banyak, ya, sehingga yang didistribusikan juga tidak banyak, ya, sehingga ya kita juga saat ingin mengkonsumsi sesuatu juga akan kesulitan mendapatkan barang tersebut, ya, saat ada keinginan untuk mengkonsumsi barang semakin atau jasa, ya, semakin susah mendapatkannya, ya, semakin susah mendapatkannya. Nah, ini berantai, ya, saling mempengaruhi. Bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan turun, ya. Tingkat kesejahteraan masyarakat turun, kesejahteraan masyarakat turun ditandai dengan semakin kecilnya pendapatan karena kegiatan ekonomi juga semakin sedikit, ya, karena kegiatan
ekonomi juga semakin mengecil. Kemudian diskusikan hal tersebut bersama 4 orang temanmu, kemudian tuliskan hasilnya. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ayo renungkan apa saja yang dapat kamu pelajari hari ini. Apakah pentingnya persatuan dan kesatuan ya? Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam ya membentuk pemerintahan yang stabil ya, mendukung pemerintahan yang stabil. Kemudian kita juga belajar tentang kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ya, meningkatkan kesejahteraan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kerjasama dengan orang tua. Pernahkah kamu mengikuti ibumu belanja kebutuhan rumah tangga di pasar, warung, atau supermarket? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan ibumu? Ya, nomor 1 ini adalah kegiatan konsumsi. Ya, coba diskusikan bersama orang tuamu tentang tujuan dan manfaat kegiatan yang dilakukan ibumu. Ya, tujuannya ya, adalah untuk mempertahankan hidup ya. Ada di sini tadi di mind mapping kita, di atas ini ya. Ya, untuk kelangsungan hidup, untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, kalau kita tidak makan ya tidak berlangsung hidupnya nanti ya. Untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, menjaga kelangsungan hidup keluarga, dan untuk memuaskan kebutuhan hidup dan untuk memuaskan kebutuhan hidup. Ya, kita belanja mungkin butuh barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk kepuasan kebutuhan hidup kita, misalnya butuh lilin untuk penerangan, butuh lampu ya. Kita banyak sekali ya yang dibeli ibu untuk kebersihan, beli sabun ya. Ini adalah untuk memuaskan kebutuhan kita, kan butuh hidup bersih juga. Nah, seperti itu. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.